Oke, kawan-kawan, apa kabarnya hari ini? Sehat-sehat semua ya, alhamdulillah. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Pak Bambang, di channel Bambang Stekom. Hari ini kita bertemu pada pertemuan ke-13 di mata kuliah periferal kuliah online. Cakupan materi yaitu mengukur tegangan horizontal driver. Apa yang perlu kita perhatikan di materi ini? Yang pertama adalah posisi dari hard drive itu di mana. Perlu teman-teman lihat di slide ini, saya gambarkan bahwa driver itu ada di tengah antara osilator horizontal dengan output horizontal. Jadi dia itu penguat tengah, maka disebut horizontal driver, penguat tengah bagian horizontal. Nah, bagaimana cara membaca jalur PCB-nya kawan-kawan? Saya zoom in dulu biar kelihatan ya. Ini tampak bagian horizontal dari osilator sampai H-out ya. Saya zoom in dulu agar teman-teman bisa melihat secara detail ya. Saya zoom in. Nah, perhatikan ini gambar PCB jalur horizontal driver. Tampak di sini ada voltmeter AC dan voltmeter DC. Saya siapkan dua-duanya karena kita membutuhkan dua macam pengukuran. Pengukuran pertama adalah pengukuran tegangan AC pada sekunder trafo hard drive. Yang mana Pak? Ini dia ya. Saya gerakkan pointer saya, ada call out bertuliskan trafo hard drive. Nah, ini kaki trafo hard drive. Yang sekunder ada 5 pin ya. Saya beri tanda panah merah ya. Ini menunjukkan kaki dari sekunder trafo hard drive. Disinilah tempat mengukur pertama kali tegangan output dari hasil kerja trafo horizontal driver. Nah, mengukurnya bagaimana? Perhatikan tanda panah ini. Saya tarik voltmeter AC ya. Ini voltmeter AC. Loh Pak, kok AC? Ya karena ini induksi Mas. Jadi induksi itu diukurnya pakai AC. Kecuali sudah melalui dioda, maka menjadi DC ya. Di sini kalau saya besarkan, bisa teman-teman lihat bahwa voltmeternya adalah pada batas ukur 200 ACV. Artinya apa? Artinya tegangan yang maksimal bisa diukur yaitu 200 volt AC. Pak, apakah harus pakai 200? Ya, tidak harus. Mengikuti kebutuhan tegangan keluaran dari sekunder trafo hard drive. Yang keluar dari trafo hard drive ini sebetulnya kecil, maksimal 1,5 volt ya, sekecil-kecilnya 0,7 volt. Nah, namun demikian voltmeter AC yang tersedia ini sebesar 200 volt yang paling kecil, sehingga kita harus menggunakannya walaupun dia jauh di atas kebutuhan, jadi lebih aman ya. Namun tidak akan mempengaruhi hasil ukur. Nah, gimana cara mengukurnya? Perhatikan probe merah, ini saya gambarkan dengan tanda panah merah. Ini kita hubungan dengan kaki sekunder trafo yang atas ini. Kemudian probe hitam saya gambarkan di sini ya. Probe hitam ini ditempel dengan kaki sekunder trafo yang bawah. Nah, ini dilihat hasilnya berapa. Kalau normal ada di antara 0,7 sampai 1,5 volt AC. Itu berarti trafo hard drive sudah bekerja dengan baik. Berarti tegangan DC supply kolektor juga bekerja dengan baik. Berarti basis transfer juga bekerja dengan baik. Berarti emitor tergrounded dengan baik. Berarti komponen kopling osilator output horizontal, osilator ke basis juga baik. Ya, itu pentingnya. Maka saya katakan apa pentingnya mengukur di sini. Di sini merupakan pointer utama di hard drive. Jadi kalau kita mengukur di
sekunder trafo hard drive ini normal, diperoleh tegangan antara 0,7 volt AC sampai dengan 1,5 volt AC, maka pekerjaan di basis, di kolektor, di kopel-kopel komponen, resistor, kapasitor, jumper sampai ke output IC pun kita sudah tidak perlu mengukur lagi kawan. Ya, jadi ini merupakan test point utama, sehingga teman-teman harus kuasai betul. Ini adalah ibarat dokter itu mendeteksi denyut nadi orang, ya, denyut nadi pasien. Kalau denyut nadi pasien itu ada, berarti masih hidup orang itu, ya kan? Nah, sama. Kalau di sini ada tegangan AC 0,7 sampai 1,5 volt, berarti osilator sudah bekerja, outputnya sudah mengeluarkan sinyal horizontal osilator, komponen kopel sudah bekerja, transistor basis hard drive sudah bekerja, tegangan DC kolektor sudah bekerja, bahkan hingga ke trafo hard drive pun sudah bekerja. Oleh karena itu, teman-teman harus kuasai terminal ukur ini, karena ini merupakan terminal ukur utama atau TP utama, test point utama. Begitu ya kawan, saya lanjutkan sekarang. Nah Pak, bagaimana kalau ternyata diukur tidak ada tegangan di sini? Nah, kalau tidak ada tegangan, tidak usah cemas, tidak usah khawatir. Kita sekarang menyiapkan voltmeter DC. Ya, untuk apa? Untuk melacak tegangan DC-nya sudah sampai di trafo belum, tegangan DC-nya sudah sampai di kolektor transfer hard drive belum. Seperti apa Pak? Perhatikan, saya ganti testernya ya. Ini sekarang saya ganti tester DC. Gambar saya zoom out biar tahu posisinya di mana. Saya zoom out dulu kawan. Ya, saya zoom out dulu. Ya, kalau kawan-kawan dapatkan video nge-lag, ya enggak usah khawatir ya, sinyal saja yang ganggu ya. Ini saya sudah turunkan bitrate sampai 800 ya. Video saya juga sudah turunkan resolusinya sampai 720. Audio standar 48 kHz ya. Dan saya sudah backup menggunakan recording lokal. Jadi nanti kalau ada putusnya sinyal, saya akan upload kemudian setelah selesai presentasi ini. Baik kawan, saya lanjutkan. Oh ya, teman-teman jangan lupa absen ya. Sebentar saya tengok di ini ada missing text sebentar. Missing text sebentar. Ini periferal ya, periferal. Mengukur tegangan hard drive ya, hard drive. Ini adalah mata kuliah periferal ya, periferal pada pertemuan ke-13 ke-13 ya. Ini komputer P13 ya, P13 ya, P13 kuliah online Universitas Telkom. Silakan absen akad ya. Oke. Ya, sudah saya perbarui ya. Baik kawan, saya lanjutkan. Nah, bagaimana cara mengukurnya? Perhatikan, voltmeternya kita ganti menggunakan batas ukur DC. Seperti apa? Perhatikan, saya zoom in sekarang ya. Saya besarkan testernya ini. Ya. Nah, kemudian voltmeternya saya ubah ke primer ya, ke primer. Lupa kok primer? Ya, karena sekunder itu dapatnya keluaran tegangan AC-nya kalau di primer ada tegangan, ada pekerjaan. Ya, ada sinyal yang diberikan ke penguat hard drive. Nah, kalau tidak ada maka kita cek di primer. Nah, di mana Pak? Di sini perhatikan ya. Ini probe merahnya saya sekarang ubah ya. Saya zoom in. Ya, saya zoom in. Nah, ini saya zoom in. Ya. Anda boleh mengukur di salah satu kaki, baik yang primer yang atas maupun primer yang bawah. Ya.
Nah, bedanya apa? Perbedaannya kalau di kaki trafo primer yang atas ini merupakan inputan, sedangkan kaki primer trafo hadrift yang bawah ini merupakan outputan atau keluaran. Jadi silahkan Anda mengukur, mau yang atas boleh, yang bawah boleh. Kalau mengukur yang bawah ada, berarti suplai sudah masuk. Tetapi kalau di yang atas ada, tetapi yang bawah tidak ada dua kemungkinan penyebab tidak adanya tegangan di kaki trafo bagian bawah, yaitu putusnya trafo atau konsletnya transistor horizontal driver, ya. Oleh karena itu, silahkan lakukan pengukuran di kedua kaki secara bergantian. Pertama, mengukur di input, ada tidak? Oh, ada. Berapa, Pak? 12 volt ya, untuk monitor dengan lebar layar 14 sampai 17 in. Kalau monitor dengan lebar layar di atas 19 in hingga ke 32 in, ini sudah menggunakan suplai hingga 24 volt. Jadi berbeda, kawan. Nah, ini yang masuk pertama. Yang kedua, keluarnya di sini. Nah, keluarnya di sini mau kemana? Dia mau ke kolektor transistor H-driver ya. Perhatikan jalurnya, saya zoom in sekarang, saya besarkan biar teman-teman bisa lihat. Nah, ini jalurnya, tanda panah ini menunjukkan probe merah ya. Ini ke sana, turun ke sana, terus ke sini. Nah, akhirnya sampai pada kaki kolektor. Ya, kaki kolektor. Ini kawan, ya, di sini. Nah, harapannya ada tegangan normal ya. Berapa? 12 volt. Droppingnya boleh 10% ya. Jadi 12 volt dikurangi 1,2 ya, sekitar 10,8 ya. 10,8 volt DC. Ingat DC ya, jangan pakai AC. Kalau salah voltmeternya nanti tidak valid hasil ukurnya, tidak bisa buat mengambil keputusan ya, seperti itu kawan. Nah, Pak, kalau tegangan di input tidak ada, di output juga tidak ada, tidak usah khawatir, kita lacak ke power supply ya. Ini ke sana jalurnya, sana terus nanti sampai pada power supply, bagian output power supply. Nah, yang mana? Ini yang atas nih, saya tunjukkan sebentar ya. Nah, di sini dioda sekunder power supply ya. Nah, ini kawan, sampai di sini nanti keluarannya akan bermuara ya, muara sekundernya, muara sekunder power supply dari sini nih. Ya, ini muara sekunder tapi hulu bagi transistor horizontal driver. Jadi teman-teman melacak sampai sini. Gitu ya kawan. Oke. Sampai di sini silahkan, kalau ada pertanyaan silahkan kalian bisa chat di channel YouTube Live Chat ya. Kalau putus sinyal tidak usah khawatir. Kalau putus sinyal atau nge-lag, saya nanti akan upload ya, video backup ya, video backup rekam lokal ya. Oke, silahkan absen disiakat ya, silahkan. Terima kasih yang sudah gabung di channel saya ya. Silahkan absen disiakat ya. Terima kasih. Oke, saya lanjut. Saya lanjut. Ya. Oke,
Saya sekarang zoom out dulu ya untuk melacak basisnya. Jadi kita sudah bicara 3 pengukuran utama pada driver, yaitu yang pertama adalah sekunder trafo hard drive. Mengukurnya dengan voltmeter AC, batas ukur dalam contoh ini 200 volt AC. Hasil ukur antara 0,7 sampai 1,5 volt AC. Pengukuran kedua yaitu tegangan DC di primer. Tegangan DC di primer trafo hard drive. Ada 2 titik ukur di sana, yaitu primer inputan dan primer outputan atau keluaran ya. Input atau output, dua-duanya bisa Anda ukur semuanya. Kalau pengukuran di input ada tetapi di output tidak ada 2 kemungkinan penyebab kerusakan, yaitu trafo primer hard drive-nya rusak atau transistornya hard drive yang konslet. Jadi ada 2 kemungkinan. Nah, gimana untuk mengetahui di antara kedua itu mana yang pasti? Ya silahkan Anda uji dengan cara mencopot 1 kaki kolektor transistornya hard drive, dicopot menggunakan atraktor, disolder, dilepas koneksinya dengan jalur kolektornya yang ke trafo, lalu diukur lagi. Ketika diukur tegangannya ada, benar adanya bahwa transistornya lah yang konslet. Tetapi kalau kolektornya di open dari jalur, lalu dihidupkan dan diukur lagi kok tegangannya tetap tidak ada, berarti bukan transistornya, melainkan kumparan atau spool dari trafo primer hard drive ini yang putus. Nah, gimana solusinya? Ya, beli ganti trafo hard drive-nya ya. Nggak usah wekel sendiri ya, terlalu lembut spoolnya ini ya. Kawatnya menggunakan 0,2 mm, terlalu kecil nanti Anda repot. Mending bawa saja contoh trafo hard drive yang rusak ke toko, ke dealer sesuai dengan merek yang Anda perbaiki. Gitu ya kawan. Oke. Saya tengok lagi ke YouTube saya, masih jalan. Hahaha. Ternyata putus lagi sinyalnya. Untung ada backupan. Ya, nggak apa-apa, kita lanjut lagi. Auto ya, ini auto ya, auto. Saya coba tengok di Siakat apa teman-teman sudah absen ya. Subhanallah. Kok belum hadir ya? Kok belum hadir? Oh, F5 ya. Perbarui dulu F5. Siapa yang sudah hadir? Oke, terima kasih Mas Ilham sudah absen ya. Rama Sahdani ya, terima kasih. Mas Muhammad Alek Zulfikri ya, terima kasih. Ya, kabarkan teman-teman juga ya. Nanti ada kuis di sini ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, kalau sudah tidak ada tegangan di kolektor tadi, sudah saya tunjukkan penyebabnya. Sekarang kita masuk ke basis ya, ke basis. Mana Pak basisnya? Perhatikan. Saya geser tester DC ini ya. Basisnya mana? Ini saya pakai call out. Call outnya saya beri warna kuning ya, warna kuning. Warna kuning. Oke, warna kuning, tulisannya hitam. Ya. Nah, ini basisnya kawan, saya zoom in ya biar lebih cetok ya, lebih kelihatan ya. Karena jalurnya sudah mulai kecil. Ya. Lupa jalurnya kok kecil, ini buatan pabrik Mas, bukan saya yang buat. Jadi ya, kita tinggal ngikut saja ya. Ya, tapi tidak usah khawatir, ini kan saya zoom in perbesaran hingga 10 kali bisa. Oh, Allahu Akbar. Sorry kawan, bentar.
Nah, ya, ini ada 3 kaki transistor, ya. Yang tengah kolektor, ya. Nah, ini yang basis nih, yang sisi atas ini, ya. Nah, ini kalau kita lacak, kita ukur tegangan tidak ada, maka kita lacak sampai mana? Sampai osilator horizontal. Perhatikan di manakah IC berada. Nah, gambar fisiknya ini. Gambar fisiknya ini. Serinya TDA 9103, ya. Konfigurasi pinnya ada di spesifikasi E22JZ97279, produk Malta Sigit, ya. Ini produk Malaysia, ya. Nah, di kaki IC ini kita cari mana yang merupakan output. Gimana ngelihatnya? Lihat di baliknya, ya. Ini tampak atas. Saya zoom out dulu. Ya, ini zoom out. Ya, ini IC-nya kawan. Ya, saya gerakkan biar teman-teman lihat, ya. Nah, ini IC-nya kawan. Ya, IC-nya ini kawan. Nah, yang kita cari mana? Tidak usah nyari semua kaki, nanti jadi poseng. Satu aja yang dicari. Yang mana, Pak? Perhatikan. Saya masuk ke sini, ya. Nah, ini saya sudah potretkan PCB, ya, motherboard dari monitor. Ini IC osilator horizontal ada di sini. Perhatikan. Nah, out HOS-nya ada di sini. Perhatikan, saya zoom in sekarang. Saya zoom in, perhatikan. Iya, ini ya. Nah, ini sudah perbesaran 25 kali, ya. Ini perbesaran 25 kali. Jadi kelihatan sekarang, ya, yang tadinya hanya ukuran 1 mili, ini sudah menjadi 3 mili, ya. Nah, ini H. Nah, Anda cari yang namanya H out. Nah, ini ada H out, ya, H out. Ini H out, ya. Ini ada GND, ini ground, ini VCC, ini tegangan kerjanya, ini Hsing, ya. Jadi kalian harus bisa membaca label yang ada pada PCB, dan pabrik sudah membuat keterangan, ya. Kalau produknya orisinil pasti ada labelnya, karena akan memudahkan bagian produksi di pabrik dan memudahkan teknisi atau bagian QC di pabrik ketika unit selesai dirakit akan dicoba. Nah, kita sebagai teknisi harus bisa membaca label yang ada pada jalur-jalur PCB tersebut. Contohnya ini, ya, H strip out, GND, ini ground, VCC. Nah, yang kita bahas pagi ini adalah H out. Ini H out, ini yang kita lacak. Ya, ini yang kita lacak. H out kemana? Perhatikan, saya geser sekarang, larinya kemana, ya. Nah, larinya ke J04, ya, ke J04. Apa itu J? Ini jumper, ya. Ini ibarat jalan tol, ini lintas jalur, ya. Di bawah ini jalur jalan penduduk, ini tolnya di atas. Nah, ini jumper namanya, ya, J04. Ini adalah penghubung antara output IC osilator dengan basis melalui komponen kopling. Ini ada komponen kopling, ya, ini kopel. Perhatikan, kita akan tunjukkan. Nah, saya geser sekarang kolotnya biar lebih dekat. Nah, kawan-kawan bisa perhatikan, ya. Ini ada 2 buah resistor, R138 dan R137. Yang kita pakai yaitu yang R138, ya. Loh, Pak, kok 138 kenapa? Ya, karena ini yang dipakai untuk standby control. Ya, monitor kita itu kalau tidak ada sinyal, maka dia tidak akan blank terus, dia akan standby. Ya, sama pula dengan monitor LCD, ya, atau TV, ya. Kalau tidak ada sinyal, maka dia akan mencari auto beberapa menit, kemudian dia akan auto standby, ya. Nah, ini sama, di sini ada R138 bertemu dengan transistor standby Q410. Nah, ini yang namanya transistor standby. Ini yang membuat televisi kita atau monitor kita saat tidak ada sinyal dari PC, tidak ada sinyal dari antena, tidak ada sinyal dari DVR atau dari DVD atau VCD, maka dia akan standby sehingga layar monitornya tidak akan
tidak akan ada distorsi ya, langsung blank ya, standby. Ini karena ada transistor yang berfungsi sebagai remote commander terhadap aktivitas layar ya, standby. Jadi ini transistor standby namanya. Oke, Q410 dapat couple dari R138 ya. Saya lanjutkan sekarang. Saya geser kanan. Ya. Nah, kita akan bertemu dengan komponen pendukung lagi yang namanya kapasitor couple, resistor couple. Yang mana, Pak? Perhatikan, saya geser ya, saya geser. Ya, tentunya teman-teman di sini harus bersabar. Ya, syaratnya tidak boleh lapar. Ya, kalau lapar nggak bisa mikir. Yang kedua, tidak mikir kemana-mana, pikirannya di sini konsen. Kalau sering berkedip mikir macam-macam, tidak nyambung nanti ya. Jadi harus perutnya terisi. Yang kedua, konsen penuh, tidak usah mikir WA. Ya, mau terkirim, tidak terkirim WA-nya, mau dibaca, tidak dibaca, tidak usah dipikirin dulu ya. Nanti diurus belakang ya. Karena ini butuh konsentrasi kawan. Yang ketiga harus terang ya, karena ini baca jalur harus terang. Nah, sudah ketemu sekarang ya, C401. Ini namanya kapasitor kopling atau penghubung sinyal horizontal osilator ke basis. Turun ke bawah melalui R409. Nah, belum selesai kawan, sedikit lagi. Turun dia jalur ini, turun ke sana ya. Mulai jalurnya sempit ya, jalur tikus ini ya, gang sempit terus ke kanan. Sekarang perhatikan, jangan berkedip dulu, tahan, jangan berkedip ya, ya memang begitu kawan, ini jalurnya kecil, kalau berkedip hilang jalurnya ya. Sama saja Anda menghitung sapu lidi, coba sapu lidi itu lidinya mau hitung, kalau berkedip-kedip nanti kan salah ngitungnya ya enggak. Nah ini sama ya. Oke, tinggal 3 detik lagi ya. Sekarang kita sampai H out os-nya setelah ketemu R409, 1, 2, 3. Nah, sampailah di transistor horizontal driver yang tadi kita ukur kolektornya. Selesai kawan. Nah, kuis sekarang buat kalian ya, sebutkan titik ukur apa saja ya. Titik ukur apa saja yang menjadi titik ukur utama pada horizontal driver ya. Sebutkan titik ukur apa saja yang ada pada horizontal driver. Oke. Yang kedua, berapa batas ukur yang digunakan untuk mengukur titik ukur tersebut? Saya ulangi. Berapa batas ukur yang digunakan untuk mengukur titik ukur tersebut? Yang ketiga, kuisnya adalah berapa volt tegangan normal di titik ukur tersebut? Ya, seperti itu. Oke, yang keempat, apa penyebab tegangan sekunder trafo drift tidak keluar? Ya, tidak keluar. Apa penyebab tegangan di sekunder trafo drift tidak keluar ya. Oke, yang kelima terakhir, sebutkan komponen penghubung antara output IC osilator ke basis transistor horizontal driver ya. Anda kerjakan, tulis di kertas, dipotret, dikirim WA atau dikirim email ya. Oke. Emailnya seperti biasa ya, sudah tahu toh, bambang@stcom.ac.id ya. Dalam waktu 1 pekan ya, jadi ini hari Kamis ya. Nah terakhir Kamis depan ya. Selebihnya nanti nilainya dikurangi ya. Oke gitu ya. Oke, ada pertanyaan silahkan. 5 kuis sudah saya sampaikan. Oke, ada pertanyaan silahkan.
Ya, saya tulis. Oke, saya tulis kuisnya biar ini kalau putus nanti nggak kedengeran ya. Ya, ini tulisannya saya kecilkan, saya zoom out dulu biar nggak memenuhi layar ya. Ya, nah, ini bisa kalian screenshot ya, biar hemat kuota ya. Ini di screenshot ya, sudah saya tulis ini 5 kuis ya. Sebutkan titik ukur utama pada unit hard driver. Yang kedua, berapa batas ukur dari setiap titik ukur tersebut. Yang ketiga, berapa volt tegangan hasil ukur disebut normal pada titik ukur tersebut. Ini yang keempat, komponen penghubung antara suplai DC ke kolektor ya. Ini 4A ya, ini 4A. Ini 4A. Nah, ada 4B ya. 4B ini tadi yang dengan kasus kerusakan ya. 4B ya, 4B ya. Sebutkan komponen. Sebutkan apa penyebab ya. Penyebab hilangnya ya tegangan di sekunder ya, di sekunder trafo hard drive ya. Ini layarnya gelap kalau rusak di sini nih Mas ya. Jadi kalian harus bisa nyari komponen yang rusak agar bisa hidup monitornya ya. Oke, jadi seperti itu kawan. Yang nomor 5, sebutkan komponen penghubung output IC osilator horizontal ya H ke basis transistor hard driver ya, ke basis transistor hard driver. Oke, saya sudah tulis di slide terakhir kuisnya ya. Anda bisa screenshot ya, screenshot kalau nulis nanti kelamaan toh. Nah, ini di screenshot aja. Iya. Ya, ini kuisnya di sini ya. Saya pantang dulu kuisnya ya. Saya display besar. Ya, ini kuisnya. Jadi kalian bisa mengerjakannya di kertas, dikumpulkan maksimal paling lambat 1 pekan, 1 minggu dari hari ini. Jadi ini hari Kamis. Nanti terakhir saya tunggu hari Kamis minggu depan. Ya. Oke, silahkan ada pertanyaan, saya cek di YouTube ya. Saya cek di YouTube, ada yang tanya silahkan ya. Putus lagi sinyalnya. Putus lagi. Upload berapa toh? Saya tag. Ya, streaming lagi auto ya, atau streaming lagi. Ini saya pantang dulu di sini kuisnya biar kelihatan ya. Silahkan. 1. Sebutkan titik ukur utama pada unit hard driver. 2. Berapa batas ukur dari setiap titik ukur tersebut. 3. Berapa volt tegangan hasil ukur disebut normal ya pada titik ukur yang dimaksud. 4A. Apa komponen penghubung antara suplai DC ke kolektor transistor hard drive. 4B. Sebutkan apa penyebab hilangnya tegangan di sekunder trafo hard drive. Ini bisa ditambahkan penjelasan ya. Yang 4B ini butuh penjelasan ya. Jadi bukan hanya nyebut komponen saja, jelaskan biar hierarkinya Anda tahu. Jelaskan ya prinsipnya ya. Jelaskan prinsipnya. Ya. Nah, di situ ya. Ini koma ya, ini koma ya. Nah, ya, yang kelima, sebutkan komponen penghubung dari output IC osilator horizontal kepada basis transistor hard drive. Ya. Oke, kawan-kawan, sudah
selesai semua, nyalinnya sudah dokumentasi kuisnya ya. Anda bisa kerjakan di kertas, di potret ya. Oh boleh ya, Anda tidak mengerjakan di kertas boleh. Pak, saya mau kerjakan pakai software. Oh boleh, silahkan. Mau diketik di Office boleh, mau dibuat di slide PowerPoint boleh, silahkan ya. Nah, kalau di slide PowerPoint ya tolong dipasang fotomu ya, fotomu yang keren-keren ya, fotomu yang cool, yang gaya-gaya ya, style ya, biar saya tahu itu wajahnya siapa ya. Karena kita lama tidak ketemu ya, bisa pangkling. Bisa pangkling ya, tidak ketemu kalian berapa minggu ini kita tidak ketemu ya. Dari Maret ya, Maret, April, Mei, Juni, wah 4 bulan tak bersua ya. Alek itu yang kayak apa ya toh, Habib yang kayak apa ya toh, Joshua yang kayak apa. Nah itu kalau Anda ngumpulkan tugasnya dikasih fotomu kan enak ya kan. Jadi saya bisa tetap mengingati wajah Anda ya kan. Oke kawan-kawan, sudah selesai semua mencatatnya kuis. Baik, saya buat kesimpulan kawan sebelum saya closing. Baik, yang pertama ada titik ukur utama yang harus dikuasai sebagai tolak ukur test point, mengetahui normal tidak normalnya. Yang kedua, harus mengetahui berapa tegangan normal pada titik ukur tersebut. Yang ketiga, harus tahu mengukur menggunakan batas ukur berapa agar tidak merusak alat tester kita dan tidak merusak unit yang diukur. Yang keempat, harus tahu jalur supply DC yang masuk ke transistor. Yang kelima, harus tahu komponen pendukung penghubung antara osilator horizontal kepada transistor horizontal driver. Agar apa? Agar kalian bisa menangani, bisa memperbaiki kerusakan monitor dengan kerusakan layar gelap. Tidak ada sinyal, tidak ada data, tetapi power supply-nya, lampu indikatornya menyala. Begitu kawan? Oke, kesimpulannya sudah saya sampaikan. Atas perhatian terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ya. Sampai jumpa lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you tomorrow again. Bye.